Kenapa dong? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Begitu besar dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang terbesar dan yang paling agung adalah Allah berikan kepada kita nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa nasihat atau faidah kunci sukses kita meraih kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibarengi dengan amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal saleh,
dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan baginya kehidupan yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwasannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus membuahkan amal saleh. Dan ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia hiasi keimanannya dengan amal soleh, dan dari amal soleh tersebut, maka amal soleh tersebut memperbaiki hatinya, memperbaiki tingkah lakunya, memperbaiki kehidupan dia di dalam sehari-hari, maka yakinlah bahwasannya orang tersebut sedang berada pada kehidupan yang bahagia. Orang tersebut tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Pada surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, yang mana manusia banyak melalaikan waktunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya manusia benar-benar merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang senantiasa saling berwasiat di dalam kebaikan dan berwasiat di atas kesabaran. Kemudian yang kedua, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan adalah salah satu kunci atau sebab kita meraih kebahagiaan di dalam hidup ini adalah dengan berbuat baik kepada makhluk. Kita senantiasa berbuat baik kepada makhluk, kepada sesama kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas yaitu nasihat yang berikutnya. Wa min asbabi daf'il qalaq an-nashi an tawaturil a'sab wa ishtighalul qalbi bi ba'dil mukaddarat. Kata beliau, di antara sebab faktor utama yang mengatasi guncangan jiwa, di antara faktor utama yang dapat mengatasi hati gelisah ialah dengan menyibukkan al-ishtighal bi'amalin minal a'mal wal ishtighalul qalb au ilmin minal ulumin nafi'ah. Aktivitas yang bisa membuat hati kita tenang, aktivitas yang membuat hidup kita bahagia adalah kita menyibukkan kepada hal-hal yang bermanfaat, mengisi aktivitas kita dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat, atau kita menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu atau mempelajari ilmu yang bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sebelumnya tadi kita telah menyebutkan tentang surah Al-Asr, yang mana surah Al-Asr memiliki keutamaan yang luar biasa dan memiliki keagungan yang luar biasa. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Asr ini. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan kepada manusia, hanya menurunkan kepada makhluknya, yaitu manusia, pada hamba-hambanya,
sebagai petunjuk, sebagai pegangan di dalam hidupnya, kecuali hanya satu surah ini saja, maka sebenarnya sudah cukup bagi mereka semua. Karena kalau kita lihat isi kandungan ayat ini atau isi kandungan surah ini secara umum, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wal asr, demi masa, demi waktu. Berapa banyak waktu yang nikmat, waktu yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar, begitu berharganya nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, yang mana disebutkan oleh para ulama bahwasannya waktu tersebut, sifat waktu, dia tidak akan pernah kembali. Ya. Sifat waktu dia tidak akan pernah kembali. Kita mungkin bisa mengenang masa-masa indah kita di masa kecil kita, tetapi kita mengulangi untuk masa tersebut tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa kita beli dengan harta kita. Tidak akan pernah kita bisa gantikan dengan jabatan kita. Kemudian Allah juga menekankan bahwasannya manusia banyak merugi, atau seluruh manusia, kebanyakan manusia benar-benar pada dalam keadaan merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal ladzina amanu. Para ulama menyebutkan, dimaksudkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan kata-kata beriman di sini, maka para ulama menyebutkan bahwasannya seseorang akan bisa dikatakan keimanannya sempurna, seseorang akan dikatakan imannya baik, maka dia perlu berilmu, perlu menuntut ilmu, perlu belajar ilmu. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin para bapak-bapak pernah mendengar hadis Jibril yang menyamar dalam bentuk manusia datang kepada Nabi. Di situ beliau menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Di situ beliau mengajarkan kepada kita tentang menuntut ilmu. Yang beliau tanyakan masalah pokok-pokok di dalam urusan agama. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan pada ayat ini juga kita wajib mempelajari ilmu agama, terlebih khusus yang berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Agar kita beriman dengan benar, agar kita beribadah makin semangat, agar kita beriman benar-benar tulus keimanan kita, maka yang pertama adalah harus memahami makna tauhid. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah makna dari la ilaha illallah, makna keimanan tersebut. Kemudian setelah kita mempelajari makna tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, juga kita wajib mempelajari hak-hak Allah yang berkaitan tentang syariatnya. Seperti sholat. Di dalam sholat ada tata cara berwudu, bagian dari dalam sholat. Kemudian tentang puasa yang benar, dan seterusnya. Karena seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika mereka memiliki ilmu, maka ilmu tersebut harus diamalkan. Wa amilus sholihat. Maka konsekuensi dari beramal soleh sesuai dengan keimanan, sesuai dengan ilmu yang dia miliki, maka tentunya dia akan berkonsentrasi fokus mengamalkan atau aktivitas kesehari-hariannya di atas keimanan dan di atas bimbingan ilmu agama.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini ketika seseorang menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas atau dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat, aktivitas semacam ini dapat mengalihkan perhatian hati seseorang dari hal yang dapat mengguncangkannya, bahkan mungkin mampu melupakan faktor-faktor yang mendatangkan kesedihan dan musibah. Ya. Wa rubbama nasiya bisababi dzalikal asbab allati aujabat lahul ham wal gham. Kemudian kata beliau, jiwanya bisa menjadi senang dan semangatnya pun bertambah. Faktor-faktor semacam ini bisa berlaku bagi orang yang beriman dan yang tidak beriman. Ya. Hanya saja orang yang beriman unggul dengan keimanan dan keikhlasannya ketika dia menyibukkan diri dengan ilmu yang dia pelajari atau dia ajarkan, juga dengan perbuatan yang baik yang dia lakukan. Jika yang dia lakukan berbentuk ibadah, maka tentunya nilainya adalah ibadah. Jika berbentuk pekerjaan atau kebiasaan duniawi, maka pekerjaan itu jika disertai dengan niat yang baik, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau melanjutkan, wa in kana syughlan dunyawiyan aw 'adatan dunyawiyyah asbahan niyatus salihah wa qasdul isti'anah bidzalika 'ala ta'atillah falidzalika atharuhu al-fi'alu fi daf'il hammi wal humumi wal ahzan. Kata beliau, ketika seseorang melakukan amalan ibadah atau suatu pekerjaan duniawi tetapi dilandasi dengan niat yang baik, bahwasanya dia bekerja adalah untuk menafkahi anak istrinya, kemudian dia gunakan harta yang halal yang dia dapatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka niat baik tersebut akan mendapatkan atau bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa yanbaghi ay yakuna asy-syughlu alladhi yastaghilu fihi mimma ta'nasu bihi an-nafs fa inna hadha ad'a li husuli hadzal maqsud an-nafi' wallahu a'lam. Karena itu kata beliau, hendaklah kita memilih kesibukan yang disenangi dan diinginkan oleh jiwa, sebab yang demikian ini dapat mempercepat hasil yang dimaksudkan. Artinya, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dia melakukan rutinitas sehari-harinya, pagi dia mengajar, pagi dia bekerja berdagang, kemudian intinya dia menyibukkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Terlebih lagi di samping dia menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunianya dan dilandasi dengan niat yang baik, kemudian juga dia menuntut ilmu agama, maka tentunya dia tidak akan pernah berada pada kegelisahan di dalam hatinya, penuh ketenangan jiwanya. Tidak, bahkan di sini disebutkan tadi rubbama nasiya, bisa jadi dia melupakan yang mungkin dia punya masalah yang lain, dikarenakan dia kesibukan dengan hal-hal yang bermanfaat, dikarenakan dia menuntut ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya
dia bisa lupa terhadap hal-hal yang mendatangkan kesedihan di dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, ijtima'ul fikri kullu 'alal ihtimami bi'amalil yaumil hadir. Di antara yang dapat menolak kesedihan atau di antara yang dapat mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita adalah mengonsentrasikan segenap pikiran pada pekerjaan yang ada pada hari itu. Ya, fokus pada pekerjaan yang ada pada hari itu. Tidak memikirkan hal-hal yang akan datang atau kesedihan yang pernah terjadi. Ulangi. Ijtima'ul fikri kullu 'alal ihtimami bi'amalil yaumil hadir. Fokus memikirkan hanya kepada pekerjaan yang saat itu atau pada hari itu, pada hari ini, dan melupakan atau menjauhkan perhatian terhadap pekerjaan yang akan datang. Fokus pada yang saat kita ini hadapi, dan juga melupakan wa'anil hazni 'alal waqtil madhi, dan melupakan kesedihan yang telah lalu. Walidha ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, salah satu doa yang beliau ajarkan kepada kita adalah beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-ham wal huzn. Dari al-ham wal huzn disebutkan al-huzn 'alal umur al-madiyah allati la yumkinu raddaha wala istidrakuha. Makna dari al-huzn artinya adalah kesedihan atas hal-hal yang telah berlalu. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Sama-sama keduanya artinya kegelisahan dan kesedihan. Tetapi al-huzni, kesedihan yang lampau, yang lalu, agar kita cepat, kalau bahasa anak mudanya, move on, ya Pak ya, ya Mas. Bahasa cepat, ya, nggak usah flashback lagi, nggak usah diingat-ingat yang lalu. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa sedih dan kegelisahan. Nah, al-huzni adalah kegelisahan atau kesedihan yang telah berlalu, yang sudah tidak mungkin ditolak. Artinya telah berlalu, nggak mungkin juga kita mau kita menyesal sampai menangis pun tidak akan bisa kita menolak. Itu sudah tertulis, sudah sunatullahnya seperti itu. Kemudian dan tidak bisa diraih kembali, ya. Tidak bisa diraih kembali. Adapun al-hammi alladhi yahdusu bisababil khawfi minal mustaqbal. Adapun al-ham, kesedihan yang terjadi karena perasaan takut terhadap yang akan datang. Nah, jadi rasa cemas, rasa takut yang akan datang. Jadi ada perbedaan al-huzni wal hammi.
Sama-sama kesedihan, tetapi al-huzni, rasa sedih yang telah lalu, dan mustahil bisa ditolak ataupun bisa diraih kembali. Ya. Kita, ya, misalkan ditinggalkan orang yang tercinta, ya, orang yang kita cintai, kita semua bersedih dan mustahil kita bisa menolak hal tersebut, dan mustahil kita bisa meraihnya kembali, mustahil. Maka yang terbaik bagi kita, ya, kita melupakan hal yang telah terjadi. Hal tersebut adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Setiap jiwa pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik bagi kita adalah mendoakan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Ayah kita, kakek kita, saudara kita, dan lain-lain. Maka ketika seseorang hanya fokus kepada yang ingin dia lakukan pada hari itu saja, tidak perlu dia fokus, ya, memikirkan hal-hal yang lalu, berlarut di atas kesedihan yang lalu, ataupun rasa takut, rasa sedih yang akan terjadi di akan datang. Karena disebutkan di sini, fayakunul abdu ibnu yaumihi, ya. Maka seorang hamba hendaklah dia menjadi orang yang hari itu, ya, putranya hari itu, ya, putra harinya. Artinya seorang tersebut hanya memfokuskan pikirannya pada hari tersebut. Yajma'u jaddahu wajtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtihi al-hadir. Dan hendaklah orang tersebut ketika dia menjadikan anak harinya, artinya dia hanya fokus pada hari tersebut, maka dia kerahkan semangatnya dan kesungguh-sungguhannya di dalam memperbaiki harinya dan waktunya al-hadir, ya. Karena fa inna jam'al qalbi ala dzalika yujibu takmilal a'mal. Yujibu takmilul a'mal. Karena kata beliau, apabila hati dikonsentrasikan untuk hal ini, maka dia akan berusaha menyempurnakan semua tugasnya, dan dengan demikian dia terhibur, wa yatasalla bihil 'abd 'anil hammi wal huzni, ya. Ulun ulangi, dia akan giat dan bersungguh-sungguh memperbaiki hari dan waktu yang dia ada pada saat itu. Maka apabila dia berkonsentrasi pada hal demikian, maka tentunya dia akan lebih giat di dalam menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang ada pada hari tersebut, dan dengannya dia terhibur dan terlupakan dari rasa sedih dan kegelisahan di dalam hatinya. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz."
Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan seandainya saya bertindak begini, tentu hasilnya akan begini dan begini. Tapi katakanlah Allah sudah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki, maka Dia lakukan. Karena sesungguhnya perkataan lau, yaitu seandainya, akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini ada dua bagian yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh di dalam hal yang mendatangkan manfaat bagi kita dalam segala hal. Ya, kita bersungguh-sungguh. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasannya ada sesuatu yang di luar keinginan kita, yaitu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang berada di luar batas kemampuan kita. Yang di sini disebutkan, beliau menyuruhkan kepada kita, pertama, al-hirsu 'alal umur an-nafi'ah. Bersungguh-sungguh, bersemangat, bersegera terhadap perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dalam keadaan hal, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Dalam beribadah, ya, kita disuruh sholat, bersegera, ya. Fas'au ila dzikrillah, idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah, di dalam surah Al-Jumu'ah. Kemudian wasari'u ila maghfiratin, ya, bersegera kepada ampunan Allah, bersegera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal soleh, ulaika yusari'una fil khairat. Allah menyebutkan mereka itulah orang-orang yang cepat, bersegera di dalam hal-hal kebaikan. Juga di dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kemudian beliau mengajarkan kita agar kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau melarang kepada kita ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Setelah meminta kepada kita bersungguh-sungguh dan minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah, yaitu jangan malas. Kemudian yang terakhir adalah beliau menjelaskan kepada kita al-istislam lil umur al-madiyah an-nafidhah wa musyahada qada'illahi wa qudratihi wa qudrihi wa qadarihi, dan kita berserah diri menerima segala sesuatu yang telah terjadi, dan kita bersiap menerima takdir atau qada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mengatakan lau, seandainya, berandai-andai,
karena lau membuka pintu syaitan. Misalkan seandainya kalau saya nggak gini, nggak jadi pergi, mungkin nggak jadi kecelakaan atau seterusnya. Waliyadzubillah. Maka lau membuka pintu syaitan, karena semua sudah tertulis, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan. Ya, takdir sudah Allah tuliskan. Kemudian yang kelima adalah yang membuat kita tenang atau tidak gelisah dan membuat hati kita selalu lapang adalah al-iktsaru min dzikrillah. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lidzalika ta'tsiran ajiban fi insyirahi sadri wa tuma'niyatihi wa zawali hammihi wa ghammihi. Qala ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Oleh karenanya yang demikian itu memiliki pengaruh yang sangat ajib, pengaruh yang sangat menakjubkan di dalam kelapangan hati dan ketenangan hati, dan menghilangkan rasa gelisah di dalam hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, pada ayat yang ke-28. Ketahuilah bahwasannya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, maka membuat hati tenang. Dengan seseorang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat hatinya menjadi tenang. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, perumpamaan zikir adalah seperti ikan. Ikan dia tidak bisa lepas atau tidak bisa jauh dari air. Ikan kalau dia di darat mati, Pak. Ada ikan darat kan? Ya, paling kalau bertahan ya cuma berapa ya? Maka seperti itulah hati. Kalau dia tidak dibasahi, tidak diisi dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati seseorang akan terasa gersang, terasa aneh. Hati seseorang akan merasakan gelisah, tidak nyaman, tidak tenang ketika dia sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita tentang berzikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman agar berzikir kepada Allah dzikran katsira. Ada penyebutan kata dzikran setelah Allah menyebutkan uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, dzikran katsira, dengan berzikir yang banyak. Kalau kita pelajari di dalam ilmu bahasa Arab ada istilahnya maf'ul mutlaq, atau kita artikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah kemudian ditambahkan dalam lafaz yang dari asal kata kerjanya diambil. Itu menunjukkan adalah penegasan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dengan berzikir yang banyak, menekankan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman agar berzikir, agar mengingat Allah dengan banyak. Dan juga Allah berikan kemudahan kepada kita. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dalam berbagai macam kondisi, ya. Tatajafa junubum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a.
Ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha afwan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka itulah orang-orang yang mengingat Allah, yang berzikir baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk, dan juga berbaring, ya, dalam keadaan beberapa dan kondisi. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faladzikrillahi atharun azimun fi husuli hadzal matlub li khasiyatihi walima yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajruhu min thawabihi wa ajrihi walamma yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajrihi. Kata beliau, berzikir kepada Allah memiliki pengaruh yang sangat agung di dalam memperoleh atau mendapatkan yang ingin kita capai, yaitu tadi ketenangan di dalam hidup. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang selalu memperbanyak zikir ini, dan juga orang tersebut hanya mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berzikir adalah bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa kadzalika at-tahadduts bi ni'amillahi adh-dhahira wal batinah. Ya. Kemudian termasuk mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup ini adalah kita menceritakan nikmat-nikmat Allah yang banyak yang diberikan kepada kita, baik nikmat yang tampak ataupun yang zahir ataupun yang batin. Kita menceritakan nikmat, mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengannya kita akan merasa bahagia di dalam kehidupan ini. Contoh misalkan, terkadang mungkin kita mendapati antara satu sama yang lain kenikmatan berbeda, atau rizki yang Allah berikan kepada kita sama si fulan beda. Tetapi di sisi lain, ketika kita mensyukuri at-tahaddus, kita